Tahun 1960 merupakan tonggak transformasi Hutama Karya dari perusahaan swasta, Hollandse Beton Maatschappij, menjadi PN Hutama Karya. Sejak fase transformasi, PN Hutama Karya telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti Gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta, dan Monumen Patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta. Di tahun 1970, menandai dimulainya teknologi beton pratekan di Indonesia, di mana PN Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai wujud eksistensi terhadap teknologi ini, PN Hutama Karya membentuk divisi khusus prategang. Pada dekade ini pula, Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya Persero. Mengantisipasi tantangan bisnis konstruksi yang semakin kompetitif pada 1980, Hutama Karya kembali melakukan inovasi melalui diversifikasi usaha, dengan mendirikan unit bisnis HKPOL yang merupakan pabrik penghasil tiang penerangan jalan umum. Serta melakukan ekspansi usaha di luar negeri yang menjadi awal inovasi teknologi konstruktif dengan diciptakannya landasan putar bebas hambatan atau LPBH, Sosobahu, oleh Dr. Insinyur Cokor Daraka Sukawati. Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus ditingkatkan, juga seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi konstruksi, di era 90-an Hutama Karya telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa jembatan bentang panjang, yang diwujudkan dalam proyek pembangunan jembatan Pulau Balang. Memasuki era milenial di mana dinamika perekonomian semakin pesat, Hutama Karya merevitalisasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta pembangunan high-rise building, maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. Lepas satu dekade di era milenial, Hutama Karya semakin menguatkan eksistensinya di industri konstruksi nasional. Hal ini ditandai dengan diversifikasi usaha melalui pendirian anak perusahaan di bidang pengembangan properti dan manufaktur aspal serta baja. Pada 2014, Hutama Karya resmi menerima penugasan pemerintah untuk mengembangkan jalan tol Trans Sumatera. Melalui peraturan Presiden, Perpres, nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 117 tahun 2015, Hutama Karya diberi amanah mengembangkan 2.770 km jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama. Hingga tahun 2022 Hutama Karya berhasil mensukseskan penugasan pemerintah dengan mengoperasikan kurang lebih 542,8 km. Jalan tol Trans Sumatera akan terus dibangun untuk menghubungkan konektivitas Lampung hingga Aceh demi menunjang keberlanjutan infrastruktur untuk Indonesia maju.